Tanggal 25 Oktober, hari ke-299. Bacaan Yohanes pasal 1 sampai pasal 2. Penyataan Anak Allah. Garis besar. Berbeda dari ketiga Injil lainnya, Yohanes memulai kisahnya bukan dari silsilah atau kelahiran Yesus, melainkan dari keberadaannya yang kekal sebagai firman Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, tulis Yohanes. Pernyataan luar biasa yang menunjukkan bahwa Allah telah menyatakan dirinya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Yohanes menampilkan Yesus sebagai anak Allah yang datang untuk membawa terang dan kehidupan ke dalam dunia yang gelap. Ia adalah Mesias yang telah dinantikan, Sang Firman yang hidup dan kekal, yang menyatakan kasih dan kebenaran Allah bagi umat manusia. Pelayanan Yohanes Pembaptis membuka jalan baginya memimpin para murid pertama untuk mengikuti Yesus. Dan dalam mujizat pertamanya di pernikahan di Kana, Yesus menyatakan kemuliaannya melalui kuasa yang penuh kasih dan lembut. Di Yerusalem, ia menunjukkan semangat kudus dengan membersihkan bait Allah, menandakan bahwa kerajaan Allah yang sejati kini hadir dalam dirinya. Renungan harian. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda tidak terlalu menonjol? Bahwa Anda hanya seorang biasa tanpa peran besar? Kalau begitu, Anda perlu mengenal lebih dekat Andreas, salah satu dari 12 murid Yesus. Tidak seperti Petrus, Yohanes, atau Yakobus, Andreas jarang disebut dalam Injil. Ia bukan pemimpin yang keras atau penulis yang terkenal. Tetapi setiap kali namanya muncul, ia selalu membawa seseorang kepada Yesus. Pertama, ia memperkenalkan saudaranya, Petrus, kepada Sang Juru Selamat. Yohanes pasal 1 ayat 40-42. Lalu dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan, Andreaslah yang membawa seorang anak kecil kepada Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 8-9. Andreas tidak berkhotbah di hadapan ribuan orang. Ia tidak menulis kitab dalam Alkitab, tapi ia punya kebiasaan yang mengubah dunia, membawa orang kepada Kristus. Anda tidak perlu menjadi pendeta atau penginjil untuk melakukan hal yang sama. Anda hanya perlu keberanian untuk mengundang seseorang datang kepada Yesus. Mungkin lewat percakapan ringan, ajakan ibadah, atau tindakan kasih sederhana. Coba pikirkan siapa yang bisa Anda bawa datang dan lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 46 di minggu ini. Tujuan bersaksi bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk memenangkan jiwa. Pendalaman. Garis besar Injil Yohanes dalam prolognya. Yohanes pasal 1 ayat 1-14. Yohanes menulis dengan struktur yang indah dan terencana. Prolog dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-18 menjadi ringkasan seluruh Injil. Pernyataan Anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Dibahas lebih lanjut dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai pasal 6 ayat 71. Penolakan Anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 11. Dibahas dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 50. Penerimaan Anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 18. Dibahas dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 25.
Nabi yang dinantikan. Yohanes pasal 1 ayat 21. Ketika orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah engkau nabi itu?" Mereka mengacu pada nubuat Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 15, bahwa Tuhan akan mengirim seorang nabi seperti Musa yang harus mereka dengarkan. Orang Yahudi menantikan sosok ini, seorang pembebas dan penyelamat seperti Musa. Dan ketika Yesus datang, banyak yang menyadari bahwa nubuatan itu digenapi. Sesungguhnya dialah nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 6 ayat 14 dan pasal 7 ayat 40. Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi firman yang menjadi manusia, satu-satunya yang menyatakan Allah sepenuhnya dan membawa manusia kembali kepadanya. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.